Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kali ini Direktur LPPOM MUI Jawa Timur, Ibu Profesor Dewi Melani Haryati, SSI, MPhil, PhD, Apotek. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Dari Surabaya, Dari Surabaya tadi habis subuh. Lancar Ibu, Lancar lewat tol. lewat laut. Ini Bu, LPPOM MUI itu apa Bu? Kepanjangannya dan sebuah badan apa itu? LPPOM MUI Jatim adalah lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika, dan kami berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia, dan khususnya kami di Provinsi Jawa Timur. Ini kami lembaga yang bertugas ya, berwenang dan punya visi dan misi untuk tadi menjamin kehalalan bagi suatu semua produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik, semuanya gitu. semuanya, mulai dari hulu ke hilir. Ya, jadi dari bahan awalnya, raw material sampai menjadi produk, sampai diiklankan juga harus halal gitu ya. Itu kan Bu. Diberi nama juga nggak boleh sembarangan. Terus ini Bu, saya kan ada pernah baca atau apa ya, yang baju itu juga harus halal, itu benar? Oh iya, baju. Nah, Iya Bu. Pada produk fashion itu kan pada beberapa, terutama titik kritikalnya adalah bahan-bahannya, misalnya yang mengandung bulu, kapas, nah itu bulunya dari benar sintetis atau jangan-jangan produk dari manusia, gitu ya, atau pewarna juga. Jadi ya memang sekarang lifestyle itu kan menjadi semuanya halal. Termasuk wisata yang tadi disampaikan itu, wisata halal. Ya, jadi dimana kita menjamin suatu daerah yang ingin mengembangkan produk unggulannya itu, tapi semua mulai dari makanannya, minumannya, kemudian tadi mungkin menjual produk fashion ya, atau alat rumah tangga, terus yang utama sih memang yang berbasis tadi yang kritikal, tadi ada daging, ada olahan makanan terutama itu termasuk juga misalnya daging dengan proses pembeliannya, penyembelihannya, semuanya gitu ya. Terus ini kan ada kegiatan sosialisasi prosedur pemeriksaan kehalalan produk. Kira-kira ada tujuannya apa? Ya, jadi tujuannya tadi kalau Indonesia khususnya Kementerian Agama juga sangat gencarnya ya, kalau Indonesia ini mayoritas sudah Muslim, tapi di negara-negara lain yang non Muslim itu semuanya berlomba-lomba memberi label halal, tadi halal tourism, halal food, halal semuanya, halal fashion, apalagi Indonesia. Kami karena berada di bawah MUI Jatim, maka ya, tugas utamanya harus mewujudkan dan membantu pemerintah untuk mewujudkan tadi menjadi garda terdepan solusi halal. Nah, di situ maka sosialisasi harus terus digerakkan, dibicarakan, karena juga kita tahu pelaku usaha itu kan ada kecil, menengah, dan kemudian atas. Nah, kalau yang pelaku usaha yang atas pasti dengan teknologinya itu akan lebih mudah ya, untuk bisa menjamin kehalalan tadi. Tapi bagaimana dengan yang kita target di bawah dan menengah? Maka LPPOM MUI Jatim turun ke masyarakat untuk memastikan lagi, membantu, menjadi memfasilitasi ya, karena kadang sepertinya hal remeh ya, saya hanya jual misalnya keripik tempe gitu ya, nah tapi ternyata nggak paham kalau minyaknya dari mana gitu. Nah, minyak ini di sini kritikal poin, minyak itu
Kalau tidak kita edukasi, kita sosialisasi secara masif, baik itu di masyarakatnya tadi, pelaku usaha maupun tadi dinas-dinas yang membantu. Kan dinas-dinas sekarang juga sangat gencar ya, proaktif untuk bisa mengangkat semua produk-produk UMKM menjadi halal. Nah, jadi kami datangi, jadi kita menyebut bola itu, dan juga supaya masyarakat nggak bingung, tidak ada kebingungan. Jadi edukasi ini nomor satu. Seperti kita juga dari Kemenang Kota Madiun, Bu, ada ibu penyelenggara sawah juga aktif untuk jemput bola, alhamdulillah. Tapi ini Bu, kemarin itu sudah berapa hari yang lalu saya sempat makan siang dengan teman di tempat makan. Itu dia juga jual produk sambal pecel. Kan sekarang label halal kan baru ya Bu ya? Ya masih dalam masa transisi. Yang lama masih dipakai. Itu produknya itu sudah ada labelnya halal. Terus saya tanya ke salah satu teman yang ikut stafnya Mbak Dati, stafnya Ibu Dati. Itu saya tanya, Mbak, ini sudah halalnya sudah beneran apa belum? Kebetulan mungkin Mbak Rama Dati itu langsung, ini belum daftar ini Bu, belum daftar ini di kantor, belum daftar. Nah kalau menyikapi seperti itu tuh bagaimana Bu ya? Ya, kalau di PMI Jatim tadi kami juga selain menerima masukan tadi ya, juga menerima kalau ada keluhan-keluhan. Nah, kemudian kalau itu disampaikan, beberapa kita cek kami kan punya perpanjangan tangan tadi juga dari dinas, dari ketua forum IKM gitu ya, itu biasanya juga kita cek apakah benar bahwa memang belum mengajukan tapi sudah ditempeli. Nah itu nanti kadang bisa kami edukasi gitu, kita berikan informasi bahwa belum boleh mencantumkan jika memang belum ada sertifikat halalnya. Terus ini sasaran untuk sosialisasi ini apa hanya khusus untuk di lingkup Kementerian Agama atau mungkin ada instansi lain seperti kita kan ada pemerintah kota, ada dinas-dinas juga, ada ya Bu. Jadi pada hari ini itu kami terima kasih sekali di Kemenang Kota Madiun sudah memfasilitasi. Kami juga mengundang semua dinas-dinas mulai dari koperasi, perdagangan, kemudian pariwisata, kemudian perhotelan, ya, terus forum IKM, kemudian PT Inka, dinas perikanan, terus pertanian, gitu ya, yang berhubungan yang semuanya. Artinya semua yang menyangkut produk halal. Jadi produknya pasti ada produk halalnya. Nah itu kami undang, dan semua kemarin kami juga sosialisasi di daerah Malang Kota, Kabupaten, Batu dan sekitarnya. Kemudian nanti ada juga roadshow selanjutnya ke daerah Gresik, Lamongan dan Surabaya Raya. Itu juga perlunya semua disosialisasi ya Bu ya. Ini memang bagus programnya juga ini ya, untuk biar halal, kalau sudah ada label halal kan nyaman sebagai kita kan sebagai muslim semuanya ya. Sekarang non muslim aja juga sudah banyak yang nyari halal ya. Kalau ada labelnya halal gitu lebih serak lagi. Juga pelaku usaha yang non muslim itu ikut berlomba-lomba juga. Jadi mereka juga menanyakan, kalau kami non muslim nggak bisa ya dapat produk yang halal, sertifikat halal? Bisa, asalkan ada penyelia halalnya. Nah itu nanti tim dari LPOM siap membantu. Kan mungkin dia juga menjaring konsumen. Di unsur bisnis, apa salahnya gitu kalau dia selama ini menggunakan produk yang sebenarnya sudah halal gitu ya, tapi karena belum berlabel jadinya kurang serak gitu. Kami edukasi, kami beri informasi bagaimana caranya supaya tetap bisa mengajukan sertifikat dan itu terbuka untuk semua. Iya. Ada kisaran harganya nggak?
untuk harga itu mendapatkan kami sertifikat? kan ikut, kami ikut dari ketentuan pusat ya. Jadi kalau harga pasti kami ikut aturan. Sekarang ini untuk proses registrasinya melalui BPJPH. Bisa ya, ada websitenya, monggo berapa dan tergantung kategori tadi dari pelaku usahanya, kecil, menengah sampai yang besar. Oh, beda-beda harga. Iya, kan tergantung juga jumlah produknya, kemudian juga tergantung fasilitas produksinya. Jadi fasilitas produksinya itu kalau pabrik atau usaha kecil dengan yang besar yang banyak dan brandnya itu di kota-kota di mana-mana kan pasti lebih tinggi. Ada semuanya ada di website. Jadi kalau saya misalnya ada produk, saya daftarnya ke BPJPH, kemudian LP POM. Nah, nanti kalau tidak tahu cara daftarnya, nggak apa-apa, kontak kami aja. Nanti kami bantu juga sampai bisa enroll ya ke sistemnya BPJPH. Jadi ada website kami di https lppom/muijatim.org. Ada. Kemudian kami juga ada nomor WhatsApp untuk customer service. Mungkin lebih dari 24 jam ya customer service kami. Jadi monggo tidak ada hari libur. Di nomor 081 943 24 3-nya 3 kali 330. Dan ada kontak pesan langsung, ada ya emailnya ceroljatim@gmail.com. Ceroljatimnya langsung ya, langsung @gmail.com. ya. Jadi kalau UMKM itu kadang-kadang kalau udah urusan dokumen ribet gitu ya. Nah, itu nanti tim kami bisa membantu, artinya memfasilitasi mulai dari dokumen sampai masuk ke online. Itu nanti setelah prosesnya berapa lama? Prosesnya kalau semuanya, terutama di produk ya tadi, kalau bahan-bahan, terutama di bahan, kalau bahan-bahan kritisnya itu semua sudah memenuhi, tidak ada masalah dengan kehalalan, maka kita bawa ke Komisi Fatwa untuk dirapatkan. Komisi Fatwa MUI, Komisi Fatwa MUI untuk dirapatkan. Nah, itu prosesnya dari situ tidak ada revisi, kemudian kita bisa mengeluarkan ketetapan halal dalam waktu yang tidak lama. Jadi setelah itu nanti balik ke sistem, nanti BPJPH yang akan menerbitkan sertifikat halal. Jadi yang ngeprint itu semua ya BPJPH. Nanti dari LPPOM ke Komisi Fatwa, kemudian Komisi Fatwa keluar ketetapan halal. Terus ini Bu yang kan ada LPH ya, seperti apa ini Bu, Sukovindo, yang non MUI ya, LPH non MUI Jatim. Jadi kalau tugasnya sama. Jadi cuman mereka berada bukan di bawah MUI Jatim. Ya, berarti sama, misalnya tugasnya sama. Jadi sama kayak misalnya saya daftarnya ke Sukovindo, nanti Sukovindo juga ujung-ujungnya ke BPJPH. Iya, berarti sama ya. Cuman itu tadi kami, itu kalau boleh lebih mengenalkan lagi, di LPPOM MUI Jatim auditornya semuanya sudah auditor yang bersertifikasi, kemudian sudah semuanya akademisi dan praktisi yang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun. Lebih lebih senior, lebih profesional atau bagaimana? Lebih dekat gitu ya, mungkin lebih dekat, lebih banyak pengalamannya. Insya Allah itu yang bisa membuat pelaku usaha mungkin lebih nyaman gitu ya. Karena kan biasanya kan tahunya kan MUI ini kan seperti itu ya Bu ya. Terus mungkin ada yang apakah ketetapan halal ini bisa, kan itu misalnya suatu produk itu sudah ditetapkan halal,
sementara sertifikatnya belum keluar. Bisa nggak Bu? Itu sudah bisa dinyatakan halal dengan itu? Kami memantau terus supaya tidak jauh-jauh gitu ya keluarnya sertifikat halal. Tapi rata-rata untuk pelaku usaha tadi sudah nyaman kalau sudah ada capnya anteng ya kalau sudah dapat ketetapan halal. Tapi mungkin belum boleh ya mencantumkan logonya, belum boleh. Ketetapan halalnya boleh disampaikan. Dan sudah ada nomornya juga. Padahal di luar itu banyak itu ya makanan 100% halal. Padahal belum tentu dia sudah daftar atau belum itu. Ngeklaim sendiri gitu ya. Misalnya ngeklaim. Nah ini yaitu jadi perlunya ada edukasi bahwa ya nggak boleh ya self claim karena kita tahu yang mengkonsumsi juga masyarakat yang sangat beragam pengetahuannya. Paham betul, ada yang masih belum paham ya. Tapi rata-rata yang self claim mungkin tidak tahu. Banyak juga Bu di sini tuh yang sebenarnya ingin segera mendaftarkan gitu ya. Kadang terkendala dengan mahal gitu loh Bu. Biayanya mahal. Ya, nah ini. Jadi tujuannya kami mengundang dinas-dinas, terutama karena perpanjangan tangan dari pemerintah, itu semuanya pasti ada program-program yang telah dialokasikan. Dan biasanya dinas-dinas tersebut yang akan membantu memfasilitasi. Jadi bisa free ya kalau lewat dinas-dinas itu bisa free. Jadi bisa banyak selama ini dinas-dinas sudah memfasilitasi. Terutama UKM tadi yang sangat berminat dan di bawah binaan dinas apapun itu tadi ya bisa sudah seperti yang di acara kalau sudah halal semuanya dengan enak nyaman. Mungkin itu ada pesan-pesan masyarakat untuk pemirsa. Baik, terima kasih. Jadi untuk masyarakat semuanya dan para pelaku usaha mulai dari kecil, menengah dan sampai yang besar, kami LP POM MUI Provinsi Jawa Timur seperti yang kami sampaikan bahwa slogan kami semua adalah terdepan dalam solusi jaminan halal. Dan sebagai founder, artinya lembaga pertama yang memang memproses semua sertifikasi halal ini sampai sekarang kami punya value tadi. Jadi nilai tambahnya kalau memeriksakan kehalalan atau mensertifikatkan melalui LPH LP POM MUI Jatim. Yaitu satu, kami lembaga yang berintegritas, kemudian kami handal, artinya punya komitmen tanggung jawab yang tinggi, di mana di situ banyak praktisi dan akademisi. Kemudian kami selalu bersinergi dan bekerja sama dengan semua stakeholder, dinas, kemudian juga industri baik yang swasta maupun pemerintah. Kemudian kami selalu berinovasi dari produk-produk yang sudah halal itu juga kita dorong untuk ikut pameran gitu ya, supaya lebih termotivasi untuk meningkatkan daya jualnya. Dan tentu nomor satu LP POM MUI selalu jadi ISAN gitu N-nya, nomor satu kan pelanggan, jadi kalau ada servis atau pelayanan yang mungkin dirasa kurang, monggo bisa disampaikan ke customer service, ada dibantu oleh nomor telepon sama emailnya tadi. Ada masa berlakunya belum? Masa berlakunya sekarang 4 tahun. 4 tahun ya. Dulu 2 tahun, tapi dengan sistem baru ini 4 tahun. Kalau seperti kemarin waktu ditanya ada sudah punya sertifikat halal belum? Ada, tapi ternyata sudah habis masa berlakunya. Itu mereka harus didorong untuk daftar lagi atau gimana Bu? Jadi sebenarnya kalau by sistem itu kan kami punya data dan itu menjelang berakhir beberapa bulan, 6 bulan itu kami telponi. Jadi ini akan berakhir, jadi sudah waktunya untuk perpanjangan. Silakan, ada yang bisa dibantu. Kemudian ada produk atau varian baru atau tidak, nanti kalau ada yang baru bisa diperiksa kembali.
Jadi by system 6 bulan sebelum berakhir kami ada reminder, usaha. Semakin maju kita untuk mendapatkan sertifikat Ibu, terima kasih atas penjelasannya, atas edukasinya, memfasilitasi di Kemenang Kota Madiun ini, dan mudah-mudahan kerjasama kita terus berjalan. Terima kasih, semoga menjadikan manfaat untuk semuanya, Amin. untuk saya. Terus Ibu, terima kasih, dan inilah obrolan kita hari ini bersama dengan Ibu Profesor Dewi Melani Haryati, SSI MPhil Wits, apoteker. Saya bingung Ibu bacanya, mohon maaf Ibu ya. Direktur LPOM MUI Jawa Timur. Semoga menjadikan edukasi untuk kita semua, menjadikan manfaat dan pencerahan untuk kita semua. Saya Dani Dunasari dari Kemenang Kota Madiun Creative Studio bersama dengan Hendra dan Habib mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.